biasanya kita terus memuji Tuhan Allah kita, karena Dia sumber kekuatan. Mari sama-sama katakan. Selangkah demi selangkah maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat galaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam katakan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat galaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku biarkan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan akan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku, besar di dalamku. Bapak, kami mau terus bernyanyi bagimu, karena Engkaulah Allah kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku bermasmur bagimu selagi ku ada.
kepadamu, yang manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hujan dan pengaruman kepadamu, yang manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Oh, hati kami bersuka padamu, karena Kaulah kami, karena Engkau Tuhan kami. Ku bersuka karenamu Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yang manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sebab Kau Allah yang setia Tuhan,
Hai, selamat pagi semuanya. Good morning, Ohio, Buenos dias. Apalagi ya? Ni hao, annyeonghaseyo buat teman-teman yang menonton ibadah ini bukan hanya dari Malaysia atau dari Indo, tapi juga dari negara-negara lain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, aku mau bagikan satu offering message dulu secara singkat. Offering message hari ini, gue dapat dari sebuah post di LinkedIn, di mana di post di LinkedIn ini diceritakan seorang CEO yang sedang concern tentang salah satu karyawan terbaiknya. Asik. Jadi kayak ini ya, drama-drama Korea gitu ya. But hari ini gua nggak mau bahas drama Korea, apalagi bahas startup. Gua nggak mau bahas tim Nam Dosan atau tim Ham Ji Pyong. No. Itu nanti kita cari tahu 2 episode terakhir setelah ibadah. Bukan sekarang ya, setelah ibadah ini kita baru nonton. Nah, balik lagi ke cerita CEO tadi. Dia cerita bahwa karyawan terbaiknya ini tiba-tiba ngirim surat resign. Dan ini membuat CEO ini bingung. Kok resign? Dapat bonus banyak, gajinya tinggi, selalu dapat penghargaan, dan dapat kepercayaan penuh dari CEO. Setelah didiskusi, ternyata karyawan ini mengalami mental breakdown. Dia merasa udah nggak sanggup lagi dengan kondisi WFA dan COVID ini. Kenapa? Karena dia nggak bisa co-op antara pekerjaan dia dengan apa yang terjadi di keluarganya. Apa yang harus dia urus, anak-anaknya, orang tua, keluarga. Dan itu lagi benar-benar masa yang berantakan di hidup keluarganya. Sehingga dia mengajukan cuti selama 3 minggu. Namun, menurut peraturan perusahaan, HRD mengatakan sangat tidak mungkin untuk mengambil cuti 3 minggu, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Hal tersebut yang membuat karyawan ini, yang disebut sebagai salah satu karyawan terbaik di perusahaan, malah mengajukan resign. CEO tadi berinisiatif untuk tetap kasih cuti ke karyawan itu selama 3 minggu. Dan setelah 3 minggu terjadi, seperti yang udah kalian tebak, dia, karyawan tadi, nggak jadi resign dan kembali lagi bekerja, bahkan perform lebih fokus daripada sebelumnya. Nah, di sini gue diingetin lagi bahwa bentuk persembahan itu tidak hanya dalam bentuk materi. Wujud dari persembahan kita bukan hanya dalam bentuk materi. Bukan cuma transfer uang persembahan di setiap hari Minggu. Tetapi, wujud persembahan itu adalah iman kita yang berdoa agar persembahan itu menuju ke orang-orang yang membutuhkan. Bukan cuma persembahan transfer uang di hari Minggu, tetapi persembahan itu juga bicara tentang hal kecil yang dapat membawa berkat. Hal kecil di mana kita memakai sepatu orang lain, berada di posisi orang lain. Hal-hal kecil seperti ngucapin terima kasih ke bawahan kita, atau ke pelayan atau ke supir bus. Hal kecil seperti meluangkan waktu ngobrol sama orang tua atau teman kita yang lagi struggle. Atau tetap sabar, friendly, dan bekerja dengan sebaiknya walaupun ada banyak kritikan pedas dari klien atau customer. Hal-hal tersebut juga adalah wujud dari persembahan. We offer our material, we offer our strength, our time, supaya orang lain juga diberkati melalui apa yang kita lakukan. Sehingga di Matius 5 ayat 40 mengatakan, dan Raja, yaitu Tuhan, itu menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, saudaraku yang lagi lapar, saudaraku yang lagi haus, yang lagi sakit, yang lagi struggle, yang lagi bingung, yang lagi butuh pertolongan, dan kita tolong, dan kamu melakukannya, yaitu kamu menolong mereka, kamu telah melakukannya untuk aku. So guys, mari kita sama-sama untuk tetap peka, untuk tetap belajar senantiasa peduli dengan sekitar kita, berusaha untuk menolong bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dengan pikiran, tenaga, waktu kita buat orang-orang yang membutuhkan, buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang supaya mereka diberkati melalui apa yang kita lakukan. Amin. Baiklah, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Thank you buat anugerah-Mu. Terima kasih kalau kami boleh beribadah sama-sama pada hari ini. Dan terima kasih kalau kami
boleh dapat kesempatan untuk memberi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah persembahan yang akan kami berikan setelah ini Tuhan Yesus bisa jadi berkat. Biarlah ini bisa menjadi saluran buat orang-orang yang sedang butuh Tuhan Yesus. Biarlah kami bersyukur dengan setiap pemberian telah Kau beri buat hidup kami. Kami juga bisa salurkan lagi ini kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus, buat berkat buat orang-orang lain. Dan juga Tuhan Yesus ingatkan kami hari demi hari, biarlah persembahan kami tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi kami juga mempersembahkan hidup kami dalam bentuk waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga orang-orang yang berkomunikasi dengan kami dapat terberkati, dapat merasakan hadirat-Mu, dapat merasakan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memberi pada hari ini. Kami serahkan setiap pemberian kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman boleh memberi dalam bentuk cashless yang ada tertera di layar ini. Teman-teman boleh memberi melalui GoPay, melalui Boost, Touch and Go, atau bahkan Maybank QR. Atau juga teman-teman boleh langsung mengirimkan atau mentransfer uang ke rekening kolektif yang ada di bawah ini. Oke. Right. Selamat memberi. Sekian offering message hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, Kolektif Indonesian, selamat pagi dan selamat berkumpul, bergabung lagi bersama-sama untuk beribadah online di saat ini. Dan jika ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama kami rindu mengenal Anda dan tentunya ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Is it okay? Alright, thank you and God bless you. Teman-teman semuanya, saya ingin berbicara dari kitab Yakobus lagi. Mari kita kembali lagi melihat kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. So, ini adalah serial khotbah tentang iman yang hidup. Dan Yakobus sangat menegaskan, mempertegas bahwa iman kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kita. Iman itu adalah kualitas yang ada dalam batin kita, ya kan? Tetapi iman itu akan menjadi hidup ketika disertai dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan Yakobus berkata di sini, yaitu apa? Kita harus mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Kita harus memperhatikan orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Dan yang ketiga di sini, Yakobus berkata menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap perkataan demi perkataan saat ini. Sehingga firman ini bukan sekedar informasi, tetapi ada perkataan yang hidup, yang berkuasa, pewahyuan-pewahyuan Kristus yang berbicara ke dalam hati, jiwa, pemikiran setiap pribadi, dan hidup setiap kami tidak akan pernah sama lagi karena lawatan kuasa dari Roh Kudus di saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Amin. Come on, boleh ketik di komen katakan amin. Amin. Oke, hari ini saya akan membahas tentang hikmat. Oke, dan hikmat yang disampaikan oleh Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Perhatikan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Saudara rindu, bijak dan berbudi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Perhatikan di sini Yakobus berkata, siapakah di antara kamu yang bijak
dan berbudi, nyatakanlah itu melalui perbuatanmu. Ya, tidak sekedar ngomong doang, tidak hanya ngomong. Teman-teman perhatikan bahwa orang lebih peduli terhadap perbuatan kita dibanding dengan perkataan kita. Perbuatan-perbuatan kita itu lebih berkuasa dari perkataan. Saudara setuju dengan saya? Dan di sini Yakobus katakan, siapa yang bijak, biarlah dia menunjukkannya dengan tingkah laku yang baik. Saya lanjutkan ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. So, teman-teman, bahwa hari ini saya akan berbicara membahas tentang dua jenis hikmat, yaitu hikmat dari dunia atau hikmat dari atas, dari Allah. Hikmat apa yang Anda miliki saat ini atau hikmat apa yang Anda ingin hidupi, Anda miliki dalam kehidupanmu. So, mari perhatikan saat ini kita belajar tentang hikmat yang dari dunia atau hikmat yang dari atas, dari sorga, dari Allah, seperti yang dibahas, disampaikan oleh Yakobus. Yang pertama, hikmat dari dunia. Perhatikan ayat 15. Oke? Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Apakah itu? Perhatikan ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV mengatakan, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, tetapi jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan ambisi yang egois di dalam hatimu. Ada dua indikator hikmat dunia yang dikatakan Yakobus di sini adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yang pertama tentang iri hati. Iri hati ini menunjukkan ketidaksenangan kita karena orang lain diberkati. Ya, dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu. Saudara perhatikan di sini, kata cemburu dalam bahasa Yunani yaitu zilo, sama dengan kata yang diambil oleh Yakobus yang diterjemahkan dalam Yakobus 3:14 adalah iri hati. Jadi jelas sekali ya kan bahwa iri hati sangat bertentangan dengan kasih. Jadi di mana ada kasih, di situ tidak akan ada iri hati. Dan sebaliknya, ketika ada iri hati, maka kasih tidak akan ada. Jadi dalam gereja seharusnya sikap yang benar adalah seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Paulus berkata, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ketika seseorang diberkati, semua kita bersukacita. Bukan iri hati, bukan tidak senang. So, Paulus menggambarkan orang Kristen itu adalah tubuh Kristus. Ya kan? Dan kita adalah anggota-anggota tubuh
Kristus. So, coba Anda bayangkan ketika mulut menyantap makanan yang enak, lezat, lidah dapat mencicipi rasa demi rasa yang begitu lezat dari makanan. Apakah anggota tubuh yang lain atau tangan atau kaki tidak senang dengan mulut? Tidak kan? Tentunya aneh jika demikian, ya kan? Tetapi tangan dan kaki bersuka cita apa yang sedang dinikmati oleh mulut atau lidah ini. Tetapi anehnya di gereja, apa yang terjadi ketika ada seseorang diberkati, ketika mungkin dia memiliki income yang lebih besar, dia mendapat rumah yang baru, mendapat berkat yang baru, apakah yang lain iri, tidak senang dengan demikian? Ya, kami kan sama-sama ke gereja, kami sama-sama anggota kolektif Indonesia, tetapi dia lebih diberkati daripada saya. Teman-teman, perhatikan di sini, kita semuanya adalah tubuh Kristus, dan setiap kita adalah anggota dari tubuh Kristus yang kita sebut dengan kolektif Indonesia. So, iri hati hal yang sangat, apa yang saya katakan, sangat, bisa dikatakan sangat berbahaya. Tahukah Anda, pembunuhan pertama terjadi di dunia dimulai dari iri hati. Ketika Kain mulai iri melihat Habel yang diberkati, dan terjadilah pembunuhan. Thomas Manton berkata, "The whole world, though otherwise empty of men, could not contain two brothers when one was envy." Saya terjemahkan, oke? Seluruh dunia sekalipun sebetulnya kosong, tidak mampu menampung dua bersaudara di mana yang satu iri hati terhadap yang lain. Renungkan hal ini. Kalau seluruh dunia tidak mampu, kalau seluruh dunia tidak bisa menampung dua bersaudara yang saling iri hati, bagaimana mungkin dengan satu gereja yang berisi 50 atau 100 orang yang semuanya saling iri hati? Bagaimana hal itu akan terjadi, ya kan? Karena itu saudara-saudara, iri hati dikatakan itu yang hikmat dari dunia, dari setan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki iri hati, saya ingin katakan, bertobat. Minta Tuhan untuk mengampuni Anda dan menyucikan senap hati dan pikiran ini dari segala iri hati. Amin. Amin. Yang kedua, ciri dari hikmat dari dunia adalah mementingkan diri sendiri. Ini adalah sikap masa bodoh, cuek, tak peduli dengan orang lain. Misalkan dalam hal jasmani, ketika ada makanan, saudara santap saja sepuasnya, tidak mempedulikan dengan bagaimana dengan orang-orang lain yang perlu juga, yang makan bersama Anda. Saudara ingin lahap semuanya sepuasnya tanpa mempedulikan teman yang di sekitar Anda. Dan dalam hal rohani, saya ingin sampaikan hal ini. Hal yang sama juga. Ketika saudara berkata, I don't care, kalau kamu nggak mau ke gereja, ya udah, aku kan masih tetap ke gereja. Yang penting kan aku masih memiliki hubungan dengan Tuhan, aku masih beribadah, dan saudara tidak peduli dengan teman connect group Anda atau teman sekitar Anda, apakah dia masih beribadah hari ini, apakah dia masih menjalankan aktivitas, kegiatan kerohaniannya, apakah kehidupan rohaninya masih bertumbuh atau tidak. Bayangkan saja hal ini, teman-teman. Jika tubuh ini, misalkan yang selalu difokuskan adalah tentang otot tangan, orang yang berolahraga,
Yang selalu difokuskan adalah tentang otot tangan, angkat besi, angkat barbel, pokoknya tangan begitu kuat. Yang penting hanya membangun otot tangan. Tahukah Anda bagaimana akhirnya pertumbuhan tubuh ini akan kelihatan lucu, ya kan? So, maukah Anda untuk bisa memperhatikan anggota-anggota gereja yang lain? Maukah engkau mengajak anggota-anggota gereja yang lain untuk berdoa, untuk beribadah bersama, untuk melayani bersama, karena kita adalah satu tubuh Kristus dan satu gereja lokal yang disebut Kolektif Indonesia. Perhatikan ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama saya mau sampaikan, dosa dalam hati pasti akan memanifestasikan diri keluar menjadi dosa yang kelihatan. Andai kata kalau saudara mungkin sudah mulai pudar kasihmu kepada Tuhan, kasih Anda kepada Tuhan mulai pudar, mulai tidak cintamu kepada Tuhan tidak begitu kelihatan lagi. So, maka mungkin bisa saja saudara masih melaksanakan aktivitas-aktivitas rohani dengan menutupi hal-hal dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang tidak terlihat. Saudara masih bisa saja beraktivitas dalam hal-hal rohani, melakukan pelayanan, tetapi tidak ada cinta kepada Tuhan. Lambat atau cepatnya, hal ini akan merembet kepada aktivitas-aktivitas yang lain. Maka akan terpengaruh kepada Anda mulai malas berdoa, mulai malas mendengar firman Tuhan, mulai malas beribadah, mulai menjauh dari perkumpulan anggota tubuh Kristus, dan mulai malas melayani. Dan mungkin juga akhirnya dosa-dosa yang lama kembali bangkit lagi di dalam dirimu. Kenapa? Yang kedua saya mau sampaikan, dosa yang satu selalu menarik kepada dosa yang lain. Setan kan sering mengajak kita, kali ini sajalah, sekali sajalah. Karena apa? Karena setan tahu dosa akan menarik dosa-dosa yang lain. Makanya Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa Inggris dikatakan NIV, do not give the devil a foothold. Jangan beri setan tempat berpijak. Kalau saudara memberi setan kesempatan atau tempat berpijak, dengarkan. Ia akan menuntut kesempatan-kesempatan yang lain untuk berpijak kepada kehidupan kita yang lebih luas sampai bisa menguasai seluruh hidup ini. Dan finally tujuannya terlaksana apa? Supaya kita binasa. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Boleh ketik di chat, di komen, katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. So, tadi kan tentang hikmat dari dunia. Dan sekarang hikmat dari atas. Ayat 17, saudara perhatikan. Hikmat dari atas. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara perhatikan di sini, dikatakan bahwa hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Oke? Apa pengertian dari murni? Murni artinya tidak ada campuran atau kotoran, ya kan?
campuran atau kotoran itu bisa merupakan seperti motivasi yang salah atau ketidakbenaran. Dan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 ini dikatakan, perhatikan ciri-ciri dari hikmat yang dari atas. Pertama-tama dia itu murni. Excuse me. Hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni. Dan ini menunjukkan bahwa tanpa kemurnian, hal-hal berikut ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi karena dimulai dari murni, maka dia akan menjadi apa? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak, dan tidak munafik. So, ini adalah ciri-ciri manusia yang mengemban, yang memiliki hikmat dari atas. Sekarang teman-teman, sebagai penutup, sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada kita cara mendapatkan hikmat dari atas. Yang pertama, belajar firman Tuhan. Come on, ketik di chat, belajar firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 dalam versi bahasa Inggris NIV mengatakan, Who is wise and understanding among you? Siapa yang bijak dan berpengertian di antara kamu? Yang dimaksud dengan pengertian di sini tentunya adalah pengertian firman Tuhan. Memang orang yang mempunyai banyak pengetahuan tentang firman Tuhan belum tentu bijak. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, orang tidak akan bisa menjadi bijak tanpa memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Perhatikan Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Karena itu, apakah Anda mau belajar firman Tuhan? Come on guys. Untuk belajar firman Tuhan, saudara perlu atur waktu. Tidak hanya sekedar di saat saudara punya waktu yang luang. Saudara harus betul-betul manage waktu hari-harimu, supaya hari ini saudara bisa belajar firman Tuhan. Mungkin sometimes saudara mengorbankan uang untuk bisa belajar firman Tuhan. Saudara perlu mengorbankan tenaga, waktu, supaya belajar firman Tuhan. Mungkin saudara butuh bangun pagi lebih awal untuk bisa belajar firman Tuhan, atau tidur lebih lambat sedikit supaya Anda punya waktu belajar firman Tuhan. Karena sekali lagi saya mau baca Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 ini. Perhatikan teman-teman, dikatakan di sini, ketika Anda memiliki pengertian tentang firman Tuhan, dikatakan perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan selama-lamanya ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. So my friend, apakah engkau masih belajar firman Tuhan? Atur waktumu, tenaga, mungkin sometimes uang, beli buku-buku, materi tentang supaya Anda bisa belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, cara kita mendapatkan hikmat dari atas, tentunya minta hikmat dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 mengatakan,
Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan berjanji akan memberikan hikmat-Nya kepada orang yang memintanya dengan iman kepada Dia. So, pernahkah Anda berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan di dalam masa saat ini? Situasi yang mungkin sedang Anda hadapi, mungkin Anda sedang stres dalam membuat keputusan saat ini. You don't know what to do? Pergi berdoa, minta hikmat dari Allah, supaya Anda dapat membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan hikmat dari Allah, hikmat dari atas, yaitu menjaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara sudah mempunyai hikmat dari atas, dengarkan ini, bahwa iblis selalu ingin menyusupkan hikmat-hikmat dia ke dalam pikiran kita. Yaitu apa? Tentang mungkin egoisme, iri hati, mementingkan diri sendiri, rasa-rasa kedengkian dan lain sebagainya. Dia menyusupi hikmat-hikmat dari dia ke dalam, gimana saya katakan, ingin menembakkan hikmat iblis itu kepada pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus selalu jaga hati. Supaya apa? Kita mampu menangkal segala serangan iblis. Dan saudara berkata, hai iblis, di mana kesengatmu? Di manakah kekuatanmu? Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Bahwa roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Apapun siasatmu tidak akan pernah dapat menyusup ke dalam hati dan pikiranku. Karena hidupku sepenuhnya berhasrat demi tujuan-tujuan ilahi. Amin. Amin. Come on, mari introspeksi diri kita. Iblis dapat menyusupkan hikmatnya ke dalam hidup kita jika kita mulai bagaimana? Tidak murni lagi hati kita. Keberadaan hati kita tidak murni lagi. Mungkin ada kesombongan, ada iri hati, percabulan, ketamakan, atau cinta uang, kemalasan, kebencian, dendam dalam hati saudara. So, semua hal ini tentunya harus kita singkirkan. Maukah Anda memiliki hikmat dari atas saat ini? Ingat bahwa jika saudara tidak memiliki hikmat dari atas, jika saudara tidak memiliki hikmat-hikmat ilahi, maka yang akan masuk ke dalam hidup kita adalah hikmat-hikmat dari dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah, kasih setia dan karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, setiap waktu, setiap detik, dalam segala masa, dalam segala situasi, kami senantiasa ingin memiliki hikmat-hikmat dari atas, yaitu hikmat-hikmat ilahi, hikmat dari Allah, sehingga segala keputusan kami selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat setiap pribadi dan berkati kehidupan setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Thanks guys, I hope you are blessed. Mari, mulai saat ini selalu hidup dengan hikmat-hikmat dari atas. Amin, amin. So, tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita untuk memiliki hikmat dari atas. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita meminta dari Allah, meminta hikmat itu dari Allah. Dan kita perlu selalu menjaga hati kita. So teman-teman semua ya, selamat beraktivitas dan selamat memiliki hari-hari yang begitu luar biasa.
karena Anda menjalaninya dengan hikmat-hikmat ilahi. Dan saya ingin sampaikan kepada Anda, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.